guys, ayo kita nonton lagi. Siapa nih yang nunggu-nunggu lanjutan dari film Rocky Historian Go Haryung? Pasti udah gak sabar kan gimana ceritanya? Yuk kita langsung masuk aja ke ceritanya. Sekarang kita udah masuk di episode ke-11. Beberapa petugas sejarawan melihat kejadian itu dan melaporkannya kepada petugas senior yang tentu saja ia ingin berita itu disembunyikan dari petugas Min untuk menghindari masalah. Namun, petugas Minwo justru mengetahui sendiri kejadian itu. Ia memerintahkan kepada para petugas untuk melakukan tugasnya sebagai seorang sejarawan dan mencatat kejadian di ruangan raja. Kini terlihat Konselor Min seperti membawa berita penting untuk raja. Konselor Min memberitahukan jika dalang yang menjadi pengkhianat itu adalah Ibu Suri dan dibantu Mohwa yang juga salah satu sisa-sisa pengkhianat Seorawon. Saat itu Haryung mendatangi ruangan raja, tetapi di depan sudah dijaga oleh Kasim kepala. Haryung pun berusaha mendapatkan izin untuk memasuki ruangan raja, tetapi ia malah diusir oleh Kasim dan diseret oleh pelayan menjauhi dari ruangan itu. Hal itu membuat Haryung semakin penasaran. Ia pun terlihat mengendap-endap dan mendengarkan pembicaraan antara raja dan Konselor Min. Belum sempat mendengar cukup jauh, ia tertangkap oleh pengawal istana dan dibawa ke hadapan raja untuk diinterogasi. Saat itu raja ingin mengetahui tulisan yang dicatat oleh Haryung. Namun ia bersikeras untuk merahasiakannya. Haryung kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Berita itu segera tersebar ke seluruh sudut istana. Bahkan Pangeran Yirim juga sudah mendengar dari Kasim Sambo bahwa Haryung dibawa ke kantor penyelidikan karena membangkang dengan raja. Hal itu membuat pangeran panik dan ingin menemui ayahnya untuk meminta ampunan. Tetapi tindakan pangeran itu dicegah oleh Kasim Sambo dan mengingatkan untuk tidak membuat masalah lagi. Mendengar itu, pangeran menjadi lebih tenang dan mulai membayangkan hukuman yang akan didapatkan oleh Haryung. Sementara itu, kakak Haryung pergi menemui Konselor Min dan meminta ampunan atas tindakan yang diperbuat oleh adiknya itu. Tetapi terlihat Konselor Min tidak dapat berbuat apa-apa atas kejadian itu dan hanya raja yang dapat memberi hukuman. Sedangkan di kantor sejarawan, mereka sudah mendengar kejadian itu. Tampak para sejarawan berkumpul untuk mendiskusikan kejadian itu dan mereka memutuskan untuk melakukan mogok kerja sebagai wujud protes atas penangkapan salah seorang sejarawan. Mereka mulai dengan tidak hadir di acara rapat kenegaraan. Saat itu, raja mulai kesal karena tidak hadirnya para sejarawan dalam acara itu. Ia pun mengutus salah satu konselor untuk memanggil para sejarawan. Ternyata para sejarawan itu sedang di luar. Petugas itu pun beralasan jika mereka kehabisan kertas dan akan masuk setelah mendapatkan kertas baru. Sedangkan di kantor sejarawan, petugas yang lain terlihat sedang santai-santai tanpa mengerjakan apa-apa. Tak lama, petugas dari kantor sekretariat datang untuk menemui petugas yang ia pun meminta catatan perintah kerajaan. Namun petugas yang menanggapi hal itu dengan santai dan malah beralasan bahwa perutnya sakit dan segera pergi ke toilet. Petugas yang lainnya pun juga beralasan yang sama. Mereka tampak menghindari tugas mereka. Kejadian itu segera dilaporkan kepada raja dan sang raja memilih untuk melawan para petugas sejarawan itu. Ia pun segera mengutus kepala sekretariat untuk melakukan inspeksi dan meminta catatan administrasi kerajaan. Mereka segera mendatangi kantor sejarawan dengan membawa para bawahannya. Setibanya di kantor itu, mereka dihadang oleh para petugas sejarawan yang sudah bersiap menghadapi keadaan terburuk sekalipun. Kepala sekretariat itu segera meminta para sejarawan untuk segera memberikan catatan administrasi kerajaan. Tentu saja hal itu ditentang oleh petugas senior yang ia mengatakan jika catatan itu berbentuk sejarah, bahkan raja sekalipun tidak dapat membacanya. Perdebatan di kedua kubu nampak alot dan menemui jalan buntu. Kemudian orang-orang dari sekretariat itu memilih memakai kekerasan yang akhirnya mereka saling baku hantam. Di kubu sejarawan, mereka nampak di atas angin karena adanya petugas son yang ditakuti oleh orang-orang sekretariat. Mereka pun menjadi saling serang dan tak disangka teriakan para sejarawan terdengar oleh sejarawan wanita yang dimana mereka mengambil sapu dan membantu teman-teman yang lain untuk melawan orang-orang sekretariat.
Di sisi lain, terlihat Heryung yang sedang berada di dalam penjara. Tak berselang lama, Pangeran Yirim datang dan membawakan selimut, makanan, dan juga sejumlah uang untuk menyuap penjaga penjara. Di sini terlihat pangeran sangat mengkhawatirkan Heryung. Melihat tingkah pangeran itu, Heryung pun justru tertawa. Bahkan, Heryung sudah mempersiapkan diri untuk menerima hukuman. Namun, Heryung hanya terdiam seketika saat pangeran mengatakan akan selalu menjadi orang yang mendukungnya. Bahkan, jika ia mendapat hukuman diasingkan, maka pangeran akan mengikutinya dan tetap akan berada di sisinya. Pangeran rela keluar dari istana demi Heryung. Tetapi Heryung teringat kejadian di mana pangeran tidak dapat melakukan kegiatan apa-apa. Heryung justru menganggap pangeran menjadi beban jika hidup bersamanya. Tentu saja, momen romantis tersebut berubah menjadi ajang perdebatan di antara mereka. Namun tak lama, saat mereka saling bertatapan, terlihat pangeran akan mencium Heryung. Dan sekali lagi, momen itu gagal terjadi. Gara-gara ulah Kasim Sambo yang datang memanggil pangeran. Dan sebagai ucapan terima kasih, Heryung justru memberikan ciuman kepada pangeran. Tentu saja, pangeran yang belum pernah merasakan itu menjadi keheranan dan akan selalu mengingat kejadian itu. Sedangkan Heryung merasa senang ada seseorang yang begitu perhatian dan romantis kepadanya. Kita kembali ke kantor sejarawan yang terlihat sangat berantakan, dan beberapa wajah para sejarawan mengalami luka-luka dan memar. Mereka tampak bertahan dan mengunci pintu kantor untuk menjaga catatan administrasi tersebut. Tak lama, sejarawan wanita membawakan sedikit makanan untuk para petugas. Sejarawan wanita mengatakan jika para orang-orang sekretariat masih menunggu di luar dan mencari celah untuk memasuki kantor itu. Seketika itu, petugas yang menaiki meja dan melakukan orasi untuk membakar semangat teman-temannya. Ia juga melakukan segala cara untuk mempertahankan catatan administrasi itu. Mereka pun berpelukan dan menangis untuk saling menguatkan. Petugas yang kembali mengatakan untuk selalu mengingat air mata ini demi menjaga kehormatan sejarawan. Mereka pun tampak semakin terharu mendengarkannya. Dan sang raja mulai mendapatkan petisi dari berbagai kantor dan para cendekiawan. Petisi itu terus mengalir dan membuat kesal sang raja. Bahkan di beberapa kementerian dan kantor kerajaan tidak dapat melakukan tugasnya karena membutuhkan persetujuan dari sejarawan. Tak berselang lama, petugas Minwo datang dengan memakai pakaian serba putih dan membawa kapak. Dia bermaksud melakukan protes atas tindakan raja dan menuntut untuk segera menarik titah raja. Petugas Min mengancam jika raja menolak permintaan itu, lebih baik ia mati saat itu juga. Mendengar itu tentu saja membuat raja semakin geram dan terlihat sang raja akan mengambil kapak tersebut. Namun akhirnya berhasil dihalangi oleh beberapa konselor. Raja tetap pada pendiriannya. Namun tak lama, para cendekiawan dari Sung Jun Kwan datang dan melakukan protes ratapan untuk meminta keadilan kepada sejarawan. Dan ia juga meminta untuk menarik titah raja, serta mengembalikan kehormatan kantor titah kerajaan. Para petugas sejarawan yang lain terlihat tergerak mengikuti protes tersebut. Karena semakin terdesak, sang raja akhirnya memasuki ruangan rapat untuk menenangkan diri. Namun, para konselor mengatakan untuk menarik kembali titah raja demi berlangsungnya sejarah kerajaan di masa yang akan datang. Karena terlalu emosi, raja memerintahkan para konselor itu untuk keluar ruangan. Saat mereka semua keluar, terlihat konselor Min masih berada di ruangan tersebut. Ia ingin mengusulkan kepada raja untuk kembali menarik titahnya. Karena konselor Min merasa jika masalah ini timbul karena buntut dari dimasukkannya salah satu sejarawan ke penjara. Dan jika masalah itu dibiarkan berlarut-larut, maka akan semakin banyak yang curiga atas tulisan sejarawan wanita itu. Sang raja pun berpikir sejenak dan merasa usulan dari konselor Min masuk akal. Karena memang sebenarnya sang raja belum memeriksa catatan harian itu. Kemudian sang raja memutuskan untuk menarik titah tersebut dan tentu saja membebaskan sejarawan wanita dari penjara. Salah satu konselor itu kemudian memberitahu kepada para sejarawan dan cendekiawan untuk menghentikan aksi protes itu.
Sedangkan di tempat yang berbeda, teman-teman Haeryung nampak menyambut keluarnya ia dari kantor penyelidikan. Yuni mengatakan kepada Haeryung jika raja memberikan akses untuk sejarawan memasuki semua ruangan tanpa terkecuali. Haeryung merasa heran mendengar berita itu. Ia pun menanyakan peristiwa yang terjadi dan dapat berubah hanya dalam 1 hari saja. Teman-temannya tidak memberitahunya dan hanya mengantarkannya pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia disambut oleh kakaknya dan tentu saja oleh Seolgum yang terlihat menangis histeris ketika ketemu dengan Haeryung. Sementara itu, kakaknya hanya mengatakan untuk segera beristirahat. Sedangkan di istana Nokseodang terlihat pangeran yang senyum-senyum sendiri mengingat kejadian di malam itu. Kasim Sambo yang sedari tadi melihat sikap pangeran kembali menanyakan apakah dirinya sedang terkena sihir atau mantra sehingga tidak berhenti tersenyum. Pangeran hanya mengatakan jika ia baru saja menyadari betapa indahnya dunia. Kemudian pangeran ingin segera tidur agar dapat bertemu dengan Haeryung secepatnya. Sedangkan Haeryung juga merasakan hal yang sama dengan yang dirasakan oleh pangeran. Ia merasa gelisah hingga sulit untuk tertidur. Ia pun memutuskan untuk keluar kamar karena merasa gerah. Saat di luar, terlihat sang kakak yang sedang menyendiri merenung. Haeryung pun segera menghampiri. Namun saat itu sang kakak justru meminta Haeryung untuk segera berhenti menjadi sejarawan. Ia merasa kehidupan di istana sangat tidak aman. Ia juga mengatakan orang-orang yang dimaksud terpelajar di sana sewaktu-waktu dapat berubah menjadi binatang yang buas ketika diperlukan. Ia juga tidak akan memintanya menikah kembali, namun ia hanya ingin Haeryung keluar dari istana. Kemudian Haeryung mengutarakan keinginannya untuk hidup seperti kakaknya meski hanya 1 hari saja. Ia ingin mempunyai hidup yang nyata, bukan hanya sekedar membaca, dan ingin hidupnya berguna bagi dirinya dan keluarga. Bahkan, ia bersiap menerima segala resiko atas kehidupan yang dipilihnya. Kakaknya hanya bisa terdiam mendengar keinginan sang adik. Di sisi lain, nampak Kasim Sambo berlari menuju istana Nokseodang dan segera membangunkan Pangeran Yirim. Begitu juga dengan Haeryung yang rumahnya didatangi oleh pengawal istana. Dan bagaimanakah cerita selanjutnya? Sampai bertemu di episode berikutnya. Gamsahamnida.